Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan Bu Dewi. Kali ini kita akan membahas manfaat hasil penemuan. Yang pertama, kita akan membahas tentang manfaat arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnet, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnet terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Arus listrik pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday. Michael Faraday merupakan seorang anak dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Namun dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, Michael Faraday berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnet. Nah, arus listrik ini sangat bermanfaat sekali bagi manusia. Listrik telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Bahkan kita sekarang pun selalu bergantung dengan listrik. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan. Kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Selanjutnya roda yang berjeruji. Kemudian roda yang berjeruji ini dilapisi dengan karet. Nah, sekarang roda tidak hanya dilapisi karet, tetapi juga dilapisi dengan ban yang berisi udara. Sepak bola mungkin merupakan olahraga yang sudah muncul sejak berabad-abad bahkan sebelum Masehi. Tetapi untuk perkembangan sejarah sepak bola modern dan telah mendapat pengakuan berbagai pihak adalah dari Inggris yang dimainkan di sekolah-sekolah pada pertengahan abad ke-19. Tahun 1857 berdiri klub sepak bola pertama di dunia. Pada tahun 1863 berdiri asosiasi sepak bola Inggris yang bernama Football Association atau FA. Badan ini yang mengeluarkan peraturan permainan sepak bola, sehingga sepak bola menjadi lebih teratur, terorganisir, dan enak untuk dinikmati penonton. Nah, sepak bola ini merupakan olahraga yang dapat menyatukan seluruh dunia. Siapapun pasti akan senang melihat pertandingan sepak bola. Komputer banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Bahkan hampir semua pekerjaan manusia sekarang sedang bergantung dengan komputer. Bahkan sekarang pembelajaran online pun anak-anak tergantung dengan komputer. Charles Babbage mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel perhitungan yang sering mengalami kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Table. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Nah, mungkin anak-anak tahu bahwa dengan komputer semuanya akan lebih mudah. Bahkan anak-anak ketika ada soal sering hanya mengetik soalnya kemudian tanya kepada Google sehingga akan menemukan jawabannya. Benar nggak? Nah, ini karena manfaat dari komputer, karena dari komputer ini berkembang dari waktu ke waktu, ya. Nah, cobalah untuk belajar dengan membaca ya, tidak hanya tanya kepada Google. Nanti yang pintar cuma Google, kalian nanti akan apa-apa tergantung dengan Google. Tapi kalau anak-anak belajar membaca sendiri pasti akan menemukan jawabannya. Oke? Sejarah penemuan pensil. Zaman dahulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon.
Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di dalam dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dikenal dengan nama pensil. Dulu anak-anak ketika belajar pertama kali menulis pasti menggunakan pensil, ya kan? Permainan bola voli. Permainan bola voli sebenarnya sudah dikenal sejak abad pertengahan, tetapi kemudian dikenalkan oleh William G. Morgan pada tahun 1895. Awalnya permainan bola voli ini diberi nama minonete. Dasar yang digunakan permainan minonete adalah memukul-mukul bola hilir mudik di udara. Maka permainan minonete ini kemudian diubah menjadi bola voli. Bola voli ini masuk di Indonesia pada tahun 1928 di masa penjajahan Belanda. Radio merupakan alat komunikasi nirkabel atau alat komunikasi tanpa kabel. Pada tahun 1895, Guglielmo Marconi memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Bahkan mungkin anak-anak ingat bagaimana masyarakat Indonesia mendengar berita tentang proklamasi. Berita proklamasi ini cepat menyebar melalui alat yang namanya adalah radio. Nah, itu tadi manfaat beberapa hasil penemuan. Nah, kita bisa belajar dari penemuan dan cerita atau sejarah penemuan benda-benda tersebut. Jika kita ingin menjadi orang yang lebih baik, maka kita harus berubah. Nah, perubahan itu tidak harus sekaligus langsung menjadi sesuatu yang kita inginkan, tetapi perubahan itu kadang perlu sedikit demi sedikit. Nah, untuk itu anak-anak jangan menyerah. Marilah kita tetap terus bersemangat untuk merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.